Sering merasa udah banting tulang, tapi rasanya rezeki kayak mampet. Pengeluaran selalu lebih gede dari pemasukan. Atau uangnya ada, tapi cuman numpang lewat doang buat bayar ini itu tanpa sisa. Kalau roda kehidupanmu lagi seret kayak gini, jangan-jangan ada sumbatan spiritual yang tanpa sadar bikin aliran rizkimu terhambat. Sumbatan pertama, yang paling sering kita sepelekan adalah dosa-dosa kecil yang menumpuk. Kita mungkin nggak melakukan dosa besar, tindak kriminal. Tapi gimana dengan dosa sunyi di era digital? Scroll konten yang nggak halal di handphone, melakukan transaksi finansial yang syubhat demi untung cepat, atau nyinyir di media sosial. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan yang tegas banget soal ini. Sesungguhnya, seseorang benar-benar dapat dihalangi dari rizkinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Para ulama menjelaskan, dihalanginya rizki itu bisa berupa hilangnya materi secara real atau dicabutnya keberkahan harta kita. Efeknya, kita selalu merasa kurang, gelisah, dan uang habis buat hal-hal yang nggak bermanfaat. Kayak ketipu investasi bodong misalkan, atau bolak-balik berobat karena kelalaian kita sendiri. Sumbatan kedua adalah, kita sering demi ngejar deadline kerjaan, kita tega berani menunda sholat, melupakan zikir, atau mengabaikan rambu-rambu syariat. Kejar-kejaran sama dunia bikin kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat fatal. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam tafsirannya, para ulama mengatakan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, nggak selalu berarti miskin. Banyak orang kaya yang kena burnout ekstrim. Jabatannya tinggi tapi hatinya didera kecemasan akut. Karena nggak ada ketenangan iman. Rizki seret itu nggak melulu soal dompet yang kosong, melainkan dada yang terasa sesak, susah guna gulana, nggak bisa tidur. Terakhir, sumbatan ketiga. Ada ilusi kalau pelit itu bikin kaya. Padahal, menahan hak orang lain justru mengundang penghancur bagi harta kita. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan akan hal ini dalam sabdanya. "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba memasuki pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari keduanya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang satu lagi, dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, yang pelit, nggak mau berbagi." Para ulama menyebutkan, talaf atau kehancuran ini bisa menimpa fisik hartanya secara langsung, lewat musibah, kehilangan, atau inflasi, atau hilangnya keberkahan harta. Coba evaluasi diri kita. Apa kita udah bayar zakat dengan benar? Apa kita terlalu perhitungan sama orang tua atau karyawan kita sendiri? Kerja keras itu mesinnya, tapi kebersihan spiritual itu adalah listrik, bahan bakar, dan pelumasnya. Jadi kalau mesin udah maksimal, tapi roda finansialmu belum berputar lancar, yuk bersihkan sumbatannya, bersihkan kotorannya lewat istighfar.